Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Pak Desastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam damai, damai selalu. Oke, seperti yang sudah diberitahukan, kalau untuk live charting and trading, baik 1 September ini eh, kita beralih dari jamnya tetap sesi yang dulunya Agustusnya itu Selasa Kamis, sekarang kita buat Senin Kamis dengan tujuan supaya kita lebih santai dan lebih bisa setup dengan baru supaya kita lebih cepat peluang entry. Oke, dan memang saya sengaja kalau Senin itu agak siang kawan-kawan karena di sini jelas kalau Senin itu ada volatile. Di satu sisi kita berharap nanti saat US Open ada sebagian yang sudah ketahuan order-order yang kita pasang berdasarkan apa yang setup yang kita lihat. Oke, memang di luar sana panas kawan-kawan ya. Panas terik matahari maksudnya di rumah. Panas yang lain ya semoga cepat kerja, cepat pulih kembali dan tentunya kita semua ingin yang terbaik untuk negara kita. Lanjut, seperti biasa kita akan apa itu setting file-file yang ada setupnya, file yang ada setupnya jelas sangat sesuai dengan SOP kita. Jadi langkah-langkahnya, step by stepnya yang sudah sering kita bahas. Jadi mulai kita jualnya itu daily trade, kita itu trendnya secara manual, secara trend marketnya yang sering kita bahas, bahkan jauh-jauh hari kita bahas CSM itu sudah ada 6-5 tahun yang lalu. Dan nanti bisa dilihat video channelnya Pak D. Oke, dan yang kedua kita lihat structure market di mana mengikat harus ada break retrace lanjut dan paling tidak market itu membuat higher low atau higher range sesuai dengan arah trennya karena di sini kita mengadopsi metode konservatif dalam arti kita hanya follow trend dulu dengan capaian zona yang menurut Ade luar biasa yang kemarin sudah kita sebut di Kamis mungkin kita akan review kembali zona ya karena order-order ini masih banyak yang on, masih banyak yang running dan ada yang ada sebagian. Oke kawan-kawan, saya ulangi lagi untuk RR setup kita itu 1:3 itu maksimal. Jadi kita itu satu entry tiga, satu level 3 TP kawan-kawan ya. Kalau yang 1:3, tapi rata-rata kecuali gold kita, kecuali gold dan PDC kita ambilnya ya 1:1 dan 1:. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum lanjut ke chat secara teknikalnya, secara prosesnya, kita lihat dulu secara kalender ekonomi. Untuk minggu ini kawan-kawan ya, untuk Seninnya mungkin belum ada apa itu market over ya dari US tentunya. Dan untuk Selasanya itu baru dimulai yaitu ISM Manufacturing PMI ini ya jam 9 malam dan kayaknya volatilitas itu akan dimulai itu Rabu. Rabu itu ada data job opening dan Kamisnya kalau nggak salah EDP ya. Ini ada EDP Kamisnya kawan-kawan ya. EDP and Employment Check ya. Ini setiap mau FOMC awal Jumat awal bulan selalu di- didahului dengan EDP. EDP adalah dari sektor swastanya. Dan malamnya jam 21 jadi ISM lagi yang berhubungan dengan jasa atau services PMI. Di sini sebenarnya lebih ke indeks ya, lebih ke Nasdaq, lebih ke SP 100, Dow dan sebagainya. Tapi untuk dolar tetap kalau ini nanti mengalami kenaikan dolar
dan sebagainya. Oke, dan untuk yang Jumatnya ini ditutup dengan non pameran kawan-kawan ini saya beri informasi karena non pameran kemarin itu bulan kemarin itu revisi sangat luar biasa. Jadi nanti kita tetap lihat revisinya, tapi itu pada dasarnya untuk kestabilan market khususnya ekonomi di Amerika, unemployment rate atau penganggurannya, tingkat penganggurannya itu selama masih di bawah 4,3% itu masih bagus, dan untuk NFP-nya, nilai NFP-nya selama masih di bawah 100 kawan-kawan ya, selama masih sama atau di bawah 100 di situ potensi dolar itu masih akan melemah. Itu kira-kira dari Padi dari segi eh, kalender ekonominya. Dan lanjut untuk pemilihan untuk pemilihan airnya sudah, ini sudah saya intensifikasi nanti beli padi di luar sana rame kan dengan air. Ya ada pemotor banyak, tapi kita nggak mengetahui, yang penting saya doakan semoga selamat berjalan. Oke, untuk 1 September ini Senin ya, di sini nanti akan ada sekitar berapa ya, sembilanan air dan komoditas ya, dan kripto ditambah BTC dan gold. Jadi ada Audi, ada JAF Pucat, dan saya juga tertarik ke Euro GBP CHAT, Out NZD, dan ini sudah 2 kali live charting belum trigger, dan NZD GBY juga kayaknya belum trigger, dan yang selanjutnya BTC atau Bitcoin, dan yang terakhir gold. Oke, lanjut, tidak usah panjang lebar kawan-kawan, nanti karena apa ya, karena nanti kita malah ketinggalan, nggak bisa pasang limit. Oke, pertama ke air pertama, air rujukan secara trend marketnya atau bahasa kita CSF, untuk cara carinya terbuka kawan-kawan, itu apa, webnya juga ada, cara manualnya juga Padi sudah berikan di video ya, dan channelnya Padi. Lanjut, pertama di sini Audi USD. Nah, saya nggak menemukan setup yang sesuai SOP di Euro GBP, Euro USD dan GBP USD kawan-kawan ya. Jadi memang seperti ini karakternya. Jadi kalau memang nggak ada setup ya sepi cari file lain. Oke, di sini untuk Audi USD, dan jelas ada berita, besok itu ada berita GDP Audi kalau nggak salah. Dan memang konsensusnya itu mengalami kenaikan. Kalau betul sesuai dengan konsensus, tidak menutup kemungkinan Audi USD itu akan menguat. Jadi di mana kita akan prepare uh, mencari probabilitas untuk entry P, hanya mencari P saya di sini ya kawan-kawan. Dan ini untuk blue-nya ya. Ini apa itu, supply ini, dan ada gap, itu supply yang ada gapnya atau drop yang ada gapnya itu memang sangat luar biasa, dan ini terbukti dapat melontarkan harga ke target ya, dapat melontarkan harga ke target ya. Jadi ini ada gap, di mana ini adalah drop base drop, kalau saya bilang sebenarnya ini adalah drop base drop di level ekstrim, dan dapat melontarkan harga sampai ke target marketnya kawan-kawan. Dan ingat, ini merupakan pintu, supply ini merupakan pintu, dan check ini juga merupakan sebuah konfirmasi. Jadi kalau ini nanti pintu terbuka, target jelas supply atasnya itu menurut saya, dan menurut jurnalnya Pak Adi lah. Oke, eh, jadi nanti skenario-nya gini. Kalau market itu memang belum taken, ini mungkin potensi sudah lemah tentunya. Misalkan ditekan lagi juga nggak apa-apa. Kita tunggu ke sana.
baru target maksimal yang di sana. Target maksimal itu bahasanya target aktualnya atau final target, dan di sini otomatis saya hanya akan asumsi satu garis saja di sini, dan untuk tingkat amannya kita PP di sini. PP di sini dengan maksimal biasanya itu. Oke, ini ya kawan-kawan ya. Jadi apalagi nanti kalau ini ditembus bukan malaikat, dan ini akan memberikan PP yang lebih jauh, dan ini tentunya yang akan dikejar. Oke, itu kawan-kawan ya. Jadi akan bisa, walaupun di sini nanti mungkin ada koreksi, karena di dalam sebuah ilmu selalu ada koreksi. Oke, Audi USD sudah. Untuk bayar keduanya tak lihat di network di sini. Kita udah lama nggak menemukan uji, nggak menemukan setup di uji, dan di sini tadi diberi setup yang menurut saya sesuai SOP kawan-kawan ya. Oke, di sini perlu saya jelaskan, dan untuk persyaratan sebenarnya ya, persyaratan ini sebenarnya sudah, tapi untuk sebuah validasi pada apa itu skala dan besarnya itu. Validasi skala dan besarnya ini ya, power law ini saya ini kalau sudah membuat overload, supply yang bawah ini kita fungsikan. Jadi nanti gini panahnya, yes, dan ke sini. Itu kira-kira. Tapi kalau untuk yang saya prepare, saya tetap atas itu. Oke, itu kira-kira ya kawan-kawan, ini untuk C. Jadi ingat supaya nggak gagal paham. Supply yang bawah ini atau mungkin tak kasih tiga ini ya. Yang atas dua. Uh, pas atas exitnya pusat. Jadi nanti lebih akan nyaman di supply 2, dikarenakan itu kita akan jual di harga mahal kawan-kawan ya. Oke, tapi kalau market nanti ya membuat overall, supply 3 itu akan kita fungsikan untuk mencari opportunity bisa. Jadi di sini kita akan PO di sini setelah buat long. Kalau di atas gimana Pak D? Saya akan PO mulai sekarang. Habis live chat kita akan PO. Yang ketiga USD GAF ya, Swiss USD GAF. Dan di sini kita review dulu ya. Kemarin saat updating sebelumnya Pak D sudah mempunyai entry, dan ini jelas ya. Ini jelas errornya apa anaknya, dan sekarang masih TP1. Dan apakah akan ke TP2 ya, semoga gitu ya. Oke, eh, dan jelas dari segi persyaratan ini sudah broken dan membuat overload, dan ada break retrace lanjut. Break retrace selanjutnya mana Pak D ya? Overload itu sendiri akan menjadi break retrace selanjutnya. Break retrace lanjut. Itu dan sudah membuat overload, dan apakah akan membuat overload lagi, yang jelas demand ini sudah lemah teman-teman. Sudah ditutup berapa kali ya, sudah 1, 2, 3, bahkan kedalamannya sudah di bawah 50%. Total base-nya, jadi saya tertarik ini ya, tertarik ya. Ada drop di sini ya, kiri sekali. Entah warna lain ya. Ini, oke, sini saya akan prepare di situ ya. Prepare di situ jelas untuk re-entry. SR tetap di atas aku. Saya SR di atas. Karena walaupun SL pun ya, saya akan ganti ya, karena sudah bebas. Oke, saya akan tunggu market kembali ke sono dengan capaian TP2. Oke ya, itu kira-kira di maksimal TP nanti di level di bawahnya itu. Dan lanjut ke target aktualnya atau
bahasa kita final targetnya itu di di sini ya, ini TP3-nya 0,7931 itu final targetnya di bawah. Kalau memang dikehendaki final target, oke, tarik ke kanan supaya kawan-kawan nanti bisa melihat level. Lanjut. USD kan, USD Kanada cepat kawan-kawan, sebenarnya kalau hanya sepiak apa itu teknikanya yang buat kita lama itu kita mencari setup yang sesuai SOP, sesuai dengan arah sentimen dan daya dukung dari segi fundamentalnya yang jelas di sini berarti uh, trend following, sentimen trend following kawan-kawan. Jadi PA itu hanya digunakan untuk apa itu style entry, oke ya, style entry. Oke, dan di sini apakah sudah memenuhi syarat Pak Di secara price action-nya sudah, dan ini sudah ada break retrace lanjut ya, break lanjut, dan akan diperkokoh kalau ada lower low ya. Ini ada lower low lagi di sini akan memperkokoh kejatuhannya itu menurut saya, memperkokoh kejatuhannya. Tapi lepas dia membuat lower low dan tidak, yang jelas ini sudah ada break retrace, saya akan prepare di sini dengan target cukup previous low sebelumnya saja. Oke ya. Tapi bila mana nanti masih diberi kekuatan, kita akan ambil di sini untuk yang sudah. Ini akan menjadi final target pertama. Oke ya, sudah bisa ditulis kawan-kawan. Jadi kalau membuat lower low, potensi market turun dalam itu sangat ada, apalagi akan ada lompat dan tadi sudah saya sampaikan di depan, kalau nilainya masih di bawah atau sampai dengan 100 km, posisinya USD akan potensi melemah itu sangat besar. Lanjut, sekarang kita mulai ke crossfire-nya, yaitu GBP. Berarti kemarin SL di sini ya. Ya, SL di sini. Oke, SL pun dinikmati. Oke, di sini ada Euro GBP kawan-kawan ya, dan ini memang jelas sudah ada reversal dengan adanya dan ini memang belum begitu apa itu solid kalau menurut saya, tapi acuan saya tetap berapa yang swing terakhir itu katanya. Nah, biasanya ini dan di sini kebetulan ada sebuah subtrend sebagai level targetnya sebuah kenaikan. Jadi sama, jadi konteksnya sama. Jadi harga itu kalau taken ini ya, taken sampai itu otomatis membuat daya dong kan, gitu kan, buat daya dong. Karena di sini metode Badekon sangat konservatif dan hanya follow trend. Saya itu lebih akan di bawah. Oke, kalau ini dan saya akan tetap ambil di line base atas. Nah, untuk yang sangat-sangat konservatif bisa ambil di level monitor itu 0,86444. Jadi oke ya, satu ini di kalau itu diberikan jelas targetnya mana bodi yang akan dikejar. Oke, jadi itu kawan-kawan ya, supaya tidak bingung karena nanti banyak coretan malah membuat ada sip. Di sini yang penting sudah saya jelaskan alurnya, cara baca market. Oke, itu dan lanjut GBP Audi. Nah, kita mempunyai GBP Audi. Audi. Oke, dan tren jelas turun kawan-kawan ya secara structure, secara structure dan turun
jelas ini impulnya juga jelas. Misalkan kita tarik dulu, mungkin dari sini juga bebas narik ini. Itu kita bikin dasar, oke. Dan di situ jelas ada level 61,8 dan level sublet 0,78 secara minggu Tesla kawan-kawan. Oke. Dan untuk level-level minggu ini juga Pak D terbuka ada di channelnya Pak D. Ada yang ingin mengaplikasi. Oke, di sini untuk GBP out, saya lihat GBP out. Oke, kita akan mencari set di sini. Ya. Set di situ jelas dengan budget di bawah. Oke, persyaratannya sudah Pak D sangat sangat terpenuhi di sini kan sudah ada sudah ada break, refresh. Oke, itulah simpel sebenarnya. Oke, dan ini nggak usah greedy ya Pak ya. Kalau kok PO-nya di atas, kalau langsung turun biarin, biarin aja. Kalau kita rezeki lagi. Dan nanti ordernya nggak ketiga juga kan. Jadi kalau menyikapi market seperti ini misalkan nunggu saja ini bukan ini dirusak. Jelas saya yakin market itu akan membuat bisnis, akan membuat bisnis. Nanti akan ada di drop, ya. Nanti akan bentuk sublet. Oke ya. Jadi nggak ada bahasa ketinggalan di market kamus saya. Oke, lanjut setelah GPP Audi, sekarang Audi NZ. Ini lama sekali, sudah hampir 3 kali ya. Ya pertama saya share di channel Pak D ya, dan live-nya 1 kali dan ini normal. Maka harga sudah dekat di level demand kita. Oke, sini kawan-kawan, saya melihat ini ya, saya tertarik di sini kawan-kawan ya. Otomatis dengan toleransi berat. Habis ini sampai lower low itu mungkin hanya 30 pip ditambah spread dan bumper sekitar 5 ya. Biasanya tetap di bawah 40 pip ya. Nah, ini juga bisa untuk swing. Oke, apa yang akan kita lakukan dan ingat ini harga sudah sampai di target di sampai atas itu dan kita akan stay menunggu di bawah itu dengan target juga tidak muluk kawannya dan di sini saja jadi sekitar 75 dari 75% dari space yang diberikan gitu. Dari zona ini ya price action zone-nya ini ya secara PA ini namanya price action zone atau normal price di situ banyak sekali transaksi dan ini menurut saya kita akan hati-hati target itu saja. Karena di sini juga banyak transaksi kecuali kalau nanti memang ini masih ditekan seperti tadi kita akan cari demandnya setelah market buat higher itu kira-kira. Oke lanjut Audi NZD sudah. Nah, sekarang NZD GPY. NZD GPY secara jurnal kita masih mempunyai PO kawan-kawan. Dan kalau ingin lihat PO-nya Pak D ya, ya di live chat sebelumnya. Oke, ini dan ini belum ke-trigger ya. Ini belum ke-trigger dan saya masih akan tetap menunggu di situ ya. Saya tetap akan menunggu di situ dan saya tidak tertarik dengan supply. Sip. Saya tidak tertarik dengan supply ini. Alasannya apa Pak D? Yang jelas supply yang setelah dia memberikan drop yang sangat luar biasa ini biasanya biasanya juga merupakan sebuah intel ya. Momentum dibalas momentum kalau di kelas kita. Oke ya.
Di situ tetap saya akan menunggu di sana. Ini tidak saya cancel. Oke. Dan jelas targetnya jelas 1/3 di sini, debat di sini 1/1. Oke, lanjut. Ternyata untuk bayar koreknya sudah habis. Sekarang kita ke BTC atau Bitcoin. Nah, ini memang lagi lagi menjadi mainan baru memang kawan. Oke ya, banyak teman-teman yang DM saya. Sekarang kok BTC itu ya, sudah seperti itu, Adik. Ya. Oke, di sini ya. Pak Dri masih mempunyai entry dan kebetulan barusan itu kalau nggak salah TP3 atau bahkan TP3-nya kemarin. Ini yang saya lihat biar nggak merusak pandangan. Jadi ya dia merusak markingnya lah kan gitu. Oke ya kawan-kawan ya. Ini intinya Pak D jelas dan banding 3 dan ini sangat terbuka. Reportnya ada, sama cek baik di channel Pak D atau di laptop. Ini ya. Ini TP di 108 ya, 185 itu. Dan apa yang akan kita lakukan Pak D kalau seperti itu? Kemarin yang untuk yang terakhir ini ya, yang terakhir ini, ya, mohon maaf ini tak sebutkan saja. Ini untuk jurnal kawan-kawan, bukan Pak, untuk jurnal saya. Oke, dan ini juga tak terus sebutkan ini untuk kepentingan jurnal juga. Karena tanpa jurnal itu kita nggak tahu berapa probabilitas, keakuratan, dan identitas. Oke, dan saya masih akan prepare kemarin ya kawan-kawan ya. Tetap akan prepare kemarin ya, di sini ya. Dan ingat, ini base konfirmasi seperti yang saya jelaskan dan ini sudah berat banyak tapi kok malah turun ya. Malah turun pada kita kemarin itu kan akan ambil di supply. Saya akan supply dua ini ya. Memang ini supply-nya bertumpuk. Memang seperti ini style marking saya. Eh, jadi gini ya kawan-kawan ya. Ini mungkin akan ada perubahan sedikit kita hilangkan seperti ini sebenarnya dan ini memang ada gap ya dan gap itu menurut saya adalah sesuatu nanti yang ya akan ditutup suatu saat dan harga itu akan di situ. Nah, mungkin di sini jelas akan saya rubah akan saya rubah. Dan supply satu ini supply bawah ini tetap akan saya fungsikan tapi dengan catatan demand target ini yang demand target ini biar di broken dulu ya, ya seperti itu. Seperti tadi yang saya jelaskan di depan dan itu berlaku di semua pair baik poli baik gold baik forex semua seperti itu secara price actionnya seperti itu. Jadi kalau boleh tak geser ke kiri ya kan sudah ini ya. Ini walaupun sudah diteken dan ingat ini saya mempunyai support resisten weekly ya. Di support resisten weekly, weekly dan di harga itu nanti buat lower. Nah, nanti belum support resisten weekly ini dan di target itu target yang sudah tercapai saya baru akan fungsikan level supply. Ya, level-level yang bawah itu akan saya ambil setelah buat kopi. Ya, dengan target jelas targetnya di membina target bawah atau ini target aktualnya kalau bahasa edukasi kita. Oke, dan untuk yang atas masih stay di sini ya, kita masih stay di situ dengan target sini di itu atau maksimalnya di sana dan kita kasih warna kuning kawan-kawan ya biar nggak bingung nanti. Oke, ini kita hapus saja karena sudah bukan. Oke, eh, jadi saya akan mengambil saya di atas sana yang probabilitas. Ya, kalau menurut saya rest ya, bukan probabilitas. Kalau ngomong probabilitas jelas kita minimal sudah bermodal 50
100% kalau kita follow tren. Oke, ingat konsep trend line dan TP, dan sini ada break retrace. Jadi break retrace dari sebuah trend line itu harga itu potensi kembali ke level retrace-nya itu sangat besar, dan itu bisa Anda lihat di video tandanya padi atau video kompresinya padi ada di channel. Jadi saya akan prepare di situ, dan saya akan memantau harga itu di ekstrim. Jadi mulai ekstrim itu harga sudah saya pantau. Walaupun harga tidak membuat overload, saya akan pantau dan jelas harganya di sabotase dan weekly. Kecuali kalau price membuat overload, ya saya akan pantau penuh zona supply-nya. Oke, di zona itu dan kita nggak akan berada di sini. Oke ya, jadi lah untuk konfirmasi ya, ini untuk konfirmasi yang jelas level eh, 111.000 itu akan saya jadikan konfirmasi. Ya, konfirmasi alanya pasti kan tugasnya harga tekan di situ, ini ada base, ya, dia akan turun, itu akan kita jadikan level hip, itu di level ekstrim dari sebuah drop, drop atau supply itu akan saya jadikan level konfirmasi. Oke, yang terakhir, nah ini yang ditentukan ini ya. Kalau si positioning, apakah akan ada drama lagi? Ini jelas tentunya akan ada drama, dikarenakan akan ada EDB, ada NFP, dan job opening dan lain sebagainya. Oke, yes, kita ke dua saja supaya view-nya lebih dapat ya, supaya view-nya lebih dapat karena untuk level jelas sama, view-nya lebih dapat. Oke, hmm, ini ya, seperti yang Pak D kemarin share di channelnya Pak D, jelas kemarin di sini yang sekarang menjadi demand, ya, menjadi demand dua itu kemarin ini adalah demand M15, dan saya memprediksi harga itu akan target satu, target dua, dan terpenuhi dengan sempurna. Ini kalau ingin tahu premiumnya di channelnya Pak D ya, dikasih edukasi caranya Pak D ambil zona dan lain sebagainya juga dengan ya. Oke, ingat kawan, ini adalah biasa KTA kemarin, ini ya tak sepil like-nya saja, jadi 3.500,11 atau globalnya 3.500, apakah gunakan ke sana, I don't know. Apakah akan rejeksi di sana, saya juga nggak tahu. Yang penting secara apa itu basic follow trend, saya hanya akan mengambil searah trennya dengan asumsi RR yang lebih lumayan panjang dan psikologi yang nyaman. Oke, saya akan mengamati dem satu dan dem kedua, kawan. Tapi kalau untuk probabilitas ini hampir sama. Tapi kalau ngomong ditimbang bobot, saya lebih ke dem yang bawah. Ke dem yang itu kira-kira ya, ini dinikmati saja untuk dan untuk level ini jelas dari persyaratan lebih dari cukup, kawan-kawan ya. Ini sudah ada uh, break, retrace, lanjut, itu sudah, dan jelas harga membuat direct dari berapa sek ini dan berapa sek yang minor-minor ini sudah. Saya hanya akan kunci berapa sek yang nyata nampak swingnya. Oke, mungkin kawan-kawan nanti saya pesen ya, kalau mau ambil injeksi di sini lihat dulu. Jadi ada apa ya, karena di sini saya lebih ke Buluban. Saya akan sabar menunggu karena kemungkinan NFP itu akan ke-trigger kan ini. Dan ini akan sangat panjang. Kita ambil di sini aja dulu. Dan untuk di keduanya
Nah, misalkan ini apa nggak diurus panjang ke 3.500 itu sebenarnya sudah memenuhi syarat Pak, kawan-kawan. Tapi ingat ini sudah ada rally base rally dan ini merupakan benteng. Jadi nanti setelah rally base rally itu setelah market itu turun ini dirusak saya akan duduk ke sana. Oke ya. Jadi potensi ke sana itu sangat besar tapi tetap dengan persyaratan merusak tahanan atasnya. Ya kalau untuk interaksi cukup seperti itu. Oke, toh juga selain itu yang kita juga banyak. Oke, dan ingat kalau memang mau ambil skala rejeksi ya nanti di besok bersama teman yang muda-muda bahkan pasti juga sering ada di situ sambil melihat ini di sana. Bila memang nanti zonanya bagus dan secara konfirmasinya masuk ya kita akan bisa. Oke, itu kira-kira dari Pak D kawan-kawan ya. Salam sehat selalu, salam damai ya. Semoga cepat pulih kondisi negeri kita. Kita ingin yang terbaik untuk kita semua. Ya. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.